Halo semuanya, kembali lagi di channel From A to Z. Teman-teman, di video ini kita akan membahas dan kita akan melihat support dan resistance untuk IHSG pada tanggal 15 Juni sampai 19 Juni 2020. Seperti yang teman-teman tahu, pada penutupan hari Jumat tanggal 12 Juni, IHSG tutup atau terapresiasi di 0,52%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk opennya di 4854, IHSG sempat terdepresiasi di 4.712 atau minus 2,94%. Akan tetapi pada sesi kedua, IHSG kembali menguat dan berhasil menutup bursa pada hari itu dengan 0,52%. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman nanya, untuk satu minggu ke depan ini IHSG akan kemana sih? Nah, sebelum itu kita akan bahas nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini tanggal 18 Mei sampai tanggal 3 Juni, IHSG indikasinya menguat teman-teman ya. Walaupun sempat pada tanggal 20 Mei, IHSG ada pelemahan di 0,60%, tapi candlenya ini nggak terlalu berarti ya teman-teman. Jadi naik terus sampai tanggal 3 Juni. Nah, tanggal 4 Juninya ini kalau kita lihat ada inverted hammer, ya kan? eh, yang menandakan bahwa kemungkinan besar hari berikutnya akan turun. Akan tetapi kalau kita lihat pada tanggal 5 Juninya itu IHSG kembali menguat teman-teman, walaupun sempat turun di 1,34%. Lalu pada tanggal 8 Juninya hari Senin, IHSG tutup menguat 3,13%, dan hari Selasanya IHSG minus 0,71% dan menciptakan inverted hammer nih teman-teman. Nah, ini sama kejadiannya pada tanggal 4 Juni. 9 Juni juga menciptakan inverted hammer, akan tetapi pada tanggal 5 Juninya itu IHSG malah berbalik menguat teman-teman. Lain cerita dengan tanggal 10 Juninya, IHSG kan dia tutup melemah nih. Hari Rabu, Kamis, baru hari Jumatnya dia menguat dan menciptakan candle hammer lagi. Nah, sebetulnya ini pada tanggal 4 Juni ini dan tanggal 9 Juni ini kenapa melemah sih? Coba kita lihat ya. Nah, pada tanggal 4 Juninya itu teman-teman, ini ternyata IHSG itu menyentuh resistance. Di tanggal 4 Juninya IHSG menyentuh resistance-nya ada di 4975 teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya. Pada hari itu resistennya di 4975, akan tetapi belum mampu untuk break sehingga ada koreksi teman-teman dan menyebabkan IHSG minus 0,50% pada hari itu. Nah, supportnya di berapa sih sebetulnya? Supportnya kita lihat. Ini support terdekatnya teman-teman. Nah, setelah dia menyentuh resistance nih teman-teman, pada perdagangan hari itu, IHSG karena nggak mampu untuk break, maka dia terdepresiasi 0,71% sehingga menciptakan inverted hammer. Nah, pada hari berikutnya, IHSG ini ternyata dia nggak punya power juga, teman-teman. Dan dia minus 2,28%. Sama juga hari Kamisnya, dia minus 1,34%. Tapi hari Jumat nih, teman-teman, ini ada sinyal yang kuat, di mana ini ada hammer ya, teman-teman. Nah, hammer itu merupakan salah satu sinyal buy yang kuat, teman-teman. Dan ini banyak sekali trader yang suka dengan sinyal ini, teman-teman. Kalau kita bandingin dengan sinyal hammer pada hari Jumat tanggal 5 dan hari Jumat tanggal 12 nih, teman-teman. Ini shadow-nya atau garisnya ini lebih panjang tanggal 12.
Akankah IHSG pada hari Senin mengulangi pola yang sama, teman-teman? Ya kan? Jadi hari Seninnya bisa nge-break ke 4975 dan lalu tembus ke 5111, teman-teman. Nah, ini saya kasih warnanya dulu ya. Lalu, jadi ini support pertamanya yang paling dekatnya itu ada di 4821, ya kan? Lalu support keduanya di 4718. Untuk resistance-nya, resistance satunya ada di 4975. Resistance keduanya itu dia ada di 5111, teman-teman. Jadi kalau misalkan pada saat dia menuju ke 4975 dan dia masih punya power, dia akan ke 5111. Kalau misalkan IHSG bisa break ke 5111 nih, teman-teman, maka IHSG ada peluang atau ada potensi dia ke 5283. Kalau IHSG mampu break ke 5283, IHSG akan menyentuh ke resistance berikutnya, yaitu di 5367. Dan kalau dia masih punya power untuk break di 5367, maka nggak akan menutup kemungkinan IHSG akan rally ke 5494. Ini untuk support mingguannya, teman-teman, dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Juni. Nah, untuk resistance-nya kita lihat nih, teman-teman. Nah, untuk resistance yang pertama di 4821 kan ya. Resistance kedua di 4718. Lalu untuk resistance ketiganya seandainya hari Senin IHSG tidak punya power untuk break ke 4975 dan break ke 5111. Maka IHSG akan ke support bawahnya, support pertamanya di 4821, lalu ke support duanya di 4718. Kalau itu masih ke break juga, maka IHSG ada potensi ke sini, teman-teman. 4645. Untuk saya biasa bikin 4 kali untuk supportnya. Seandainya dia masih ke break juga nih di 4645, maka dia nggak menutup kemungkinan, teman-teman, dia akan nge-break ke sini, ke 4545, teman-teman. Nah, ini untuk support dan resistance mingguan, teman-teman bisa lihat. Saya optimis, teman-teman, bahwa IHSG 1 minggu ke depan akan ditutup menguat karena PSBB sudah akan dilonggarkan dan pastinya aktivitas perekonomian kita akan berjalan lebih baik lagi untuk seterusnya, teman-teman. Kalau kita lihat histori pada tanggal 5 Juni dan 12 Juni ini kemungkinan besar bisa terulang ya, teman-teman. Di mana IHSG Senin nanti akan ditutup menguat dan diharapkan bisa menembus resistance di 5111. Jadi IHSG harus nge-break ke 5111 nih, teman-teman. Seandainya dia tidak bisa, maka dia akan ada potensi ke 4700 sampai 4500, teman-teman. Untuk melihat support and resistance ini sangat gampang ya, teman-teman. Jadi kan Jumat tanggal 12 kan dia tutup 4880 nih. Candlenya hammer. Nah, Senin kemungkinan besar IHSG akan kembali menguat. Kita lihat di pergerakan 1 minggu itu, akankah IHSG bisa break ke 4975. Lalu kalau dia masih punya power, dia cenderung akan ke 5111 di sini, teman-teman. Nah, kalau dia masih punya power, dia akan nge-break di sini dan dia ada potensi ke 5300. Akan tetapi, kalau misalkan dalam 1 minggu ke depan IHSG menyentuh di level 5111, ternyata dia nggak punya power atau dia turun, maka dia akan kembali ke 4800 atau 4700 di support 1 dan support 2-nya nih, teman-teman ya. So, teman-teman tetap dukung channel ini, subscribe, like, komen. Kalau teman-teman ada kritik, ada saran, masukan apapun, bisa tulis langsung di kolom komen bawah. Itu ya, teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video.